Setelah kemunculan Sibian, Medusa yang melihatnya lantas berkata kepada Shoyan, tidak disangka orang tua ini benar-benar mampu menarik auranya sedemikian rupa. Sepertinya dia tidak menyia-nyiakan hidupnya selama bertahun-tahun. Menurut perkiraanku, kemungkinan dia juga telah mencapai ranah Dosong bintang 5. Wajah Shoyan seketika berubah saat mendengarkan peringatan sang ratu. Dia jelas tahu bahwa pada saat berhadapan dengan Yunsan di hari-hari sebelumnya, sang pemimpin sekte Yulan itu hanya berada di ranah Dosong bintang 3, sedangkan orang tua yang dihadapinya kali ini memiliki kekuatan yang sama levelnya dengan Ratu Medusa. Hari demi hari, Shoyan akhirnya paham bahwa dia akan selalu bertemu dengan orang kuat seiring berjalannya waktu, bahkan meskipun perbedaan satu level di antara mereka, tetapi setidaknya itu sudah membuktikan seberapa dahsyatnyakah kekuatan ranah Dosong. Oleh karena itulah Shoyan akhirnya memutuskan setelah pertarungan ini usai, dia harus segera mencari api surgawi baru untuk meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, dirinya akan dirugikan jika bertukar pukulan dengan seorang Dosong lainnya di masa depan. Nah, kembali terfokus ke lokasi pertarungan, Sibian lantas berkata bahwa seorang anak muda benar-benar memiliki ujung lidah yang tajam. Ketika aku yang dulu mendominasi kekaisaran Chuyun, kau masih bocah ingusan yang hobi bermain lumpur. Meskipun generasi baru ini sudah mampu menggantikan generasi yang lama, tapi kau tidak akan bisa membuatku berada dalam kondisi hidup dan mati. Dalam pertempuran besar saat itu, aku benar-benar tidak menduga kau bisa melenyapkan sebagian besar faksi yang kukirim untuk menyerbu kekaisaran Chuyun. Tetapi selama aku bisa menghabisimu, maka sekte racun secara alami akan berubah menjadi gerbang 10.000 kalajengking seutuhnya. Mendengarkan perkataan sombong itu, Xiao lantas membalas bahwa aku ingin melihat apakah kau benar-benar memiliki kualifikasi untuk menelan sekte racun milikku. Kilatan tegas dingin seketika terpancar di wajahnya dan segera menyuruh 5 tetua sekte racunnya mengambil formasi secepat mungkin, sedangkan untuk Sibian akan menjadi lawannya. Setelah mendengarkan perintah itu, Wuya serta 4 tetua yang berada di belakang dokter perkecil segera menyebar dan membentuk formasi. Doki melonjak dan terhubung di tubuh mereka satu sama lain. Namun samar-samar Shoyan mampu melihat senyuman aneh terpancar di wajah Sibian dari kejauhan, mengisyaratkan ada sesuatu yang salah di antara mereka. Dan benar saja, firasatnya tidak salah. Di saat Wuya dan 4 tetua lainnya mengumpulkan kekuatan di belakang dan menembakkannya lurus ke arah depan, tiba-tiba saja targetnya berubah. Mereka berlima tidak menargetkan orang-orang yang berasal dari gerbang 10.000 kalajengking, tetapi justru sebaliknya mereka malah melancarkan serangan itu ke arah Shoishan. Perubahan sekutu mendadak ini jelas membuat orang-orang yang berada di kubu mereka tidak habis pikir dengan apa yang terjadi. Serangan mendadak semacam itu tidak memberikan ruang bagi Shoishan untuk menghindar. Tapi beruntung saja, Shoyan tiba-tiba muncul di belakangnya dan langsung menghantam serangan mereka berlima menggunakan kekuatan api surgawi. Shoyan lantas berkata, tidak kusangka ternyata bukan hanya satu pengkhianat yang berasal dari sekte racun, tetapi ada 5 orang. Kalian benar-benar anjing pengkhianat yang bahkan kejam menggigit pemiliknya sendiri. Seluruh para ahli yang berasal dari sekte racun berteriak ke arah Wuya dan 4 orang lainnya mengatakan bahwa apa yang kalian semua lakukan. Namun Wuya tidak peduli, dia langsung saja bergegas menuju ke arah kelompokan anggota gerbang 10.000 kalajengking. Melihat itu, Shoishan ketika menjadi sangat-sangat murka kepadanya dan segera saja mengeluarkan serangan berkecepatan penuh ke arah para pengkhianat itu. Namun bagaimana mungkin Sibian diam saja tanpa melakukan apapun? Sang pemimpin gerbang 10.000 kalajengking tersebut muncul untuk membantu. Dia mengeluarkan serangan yang mampu memblokir seluruh racun doki yang dilepaskan oleh dokter peri kecil. Namun meskipun Sibian sudah turut campur tangan, tetapi ternyata dari beberapa serangan yang dilancarkan oleh Shoishan ada 2 serangan yang berhasil lolos, dan dengan sebab itulah dia mampu merenggut 2 nyawa tetua yang berada di samping Wuya. Melihat kejadian itu, Sibian lantas menghardik amarah. Tidak disangka gadis racun itu terlalu kejam dalam bertindak. Namun Shoishan membalas perkataannya bahwa seorang pengkhianat pantas mendapatkannya. Tidak ada yang aneh tentang hal itu. Coba pikirkan, andai saja jika sekte kalajengking milikmu memiliki seorang pengkhianat, maka kemungkinan besar kau bahkan jauh lebih kejam dariku. Setelah itu dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah bajingan Wuya dan berkata bahwa aku telah memperlakukan kalian semua dengan cukup baik sampai kalian memiliki otoritas tertinggi di dalam sekte racun, tetapi mengapa kau malah mengkhianatiku? Mendengarkan itu, Wuya hanya tertawa dingin sembari mengatakan bahwa dari dulu sebenarnya kau memang tidak pernah menyadarinya.
kau harus tahu bahwa aku adalah anggota yang berasal dari gerbang 10.000 Kalajengking. Alasan mengapa aku bergabung dengan Sekte Racun, itu semua dikarenakan aku hanya ingin mengait semua informasi tentang kalian dan menyusun rencana. Bahkan awalnya aku ingin mencari kesempatan untuk meracunimu, namun sayangnya kau sangat berhati-hati. Tetapi itu tidak masalah, dengan adanya tetua Sibian, maka hari ini kau tidak akan bisa hidup lebih lama lagi, dan Sekte Racun akan menjadi budak bagi gerbang 10.000 Kalajengking di masa depan. Terlalu dalam percakapan itu, Shoyan juga tiba-tiba angkat bicara dan berkata bahwa sepertinya kelabang kemarin yang kuhancurkan adalah sesuatu yang berasal dari milikmu. Ternyata kau mencoba mengirim pesan kepada Sekte Kalajengking. Mata Wuya seketika dikejutkan dengan perkataan itu, dan dia pun juga mengatakan bahwa jadi kurir kelabang yang kukeluarkan tadi malam itu ternyata mati di tanganmu. Keterkejutan itu serasa membuatnya tak percaya dan dia pun bertanya kembali bahwa bocah, siapa sebenarnya dirimu? Aku menyarankan padamu untuk tidak terlibat dalam masalah gerbang 10.000 Kalajengking dan Sekte Racun. Jika tidak, cepat atau lambat maka kau hanya akan mengundang masalah baru. Namun Shoyan hanya tersenyum dan mengabaikan ocehan tak berguna itu, dan dia pun mengatakan kepada Shoishan bahwa sepertinya situasinya lebih rumit dari apa yang kita pikirkan. Gerbang Kalajengking ini sudah memiliki banyak rencana busuk terhadap Sekte Racunmu sejak lama. Bahkan meskipun Sekte Racun tidak bertindak hari ini, maka gerbang Kalajengking tetap akan datang untuk mencarimu. Shoishan kemudian membenarkannya dan berkata bahwa sejatinya sebuah gunung tidak akan bisa menampung dua harimau perkasa sekaligus. Oleh karena itulah, gerbang Kalajengking secara alami ingin menjadi penguasa satu-satunya di Kekaisaran Cuyun. Di masa lalu, mereka belum menampakkan wujud asli mereka dikarenakan orang tua itu sedang melakukan pengasingan, namun setelah dia keluar ternyata situasinya benar-benar berbeda dari apa yang kita pikirkan. Sisan yang berada di samping mereka tertawa dengan olokan bahwa saat ini jumlah yang berasal dari sekte milikmu jauh lebih rendah dibandingkan dengan gerbang Kalajengking kami. Apakah kau yakin bisa menang melawan kami? Setelah pertarungan ini selesai, maka para ahli yang berasal dari Sekte Racun akan benar-benar tersingkirkan. Pandangan Shoyan kemudian menyapu kepada kedua belah pihak saat mendengarkan perkataan itu. Memang benar, para pengkhianat yang berasal dari Sekte Racun sebelumnya, mereka semuanya berada di ranah Do Huang. Namun sekarang mereka telah keluar menjadi seorang pengkhianat, maka sebab itulah Sekte Racun sekarang hanya memiliki 4 ahli Do Huang saja. Andai saja dirinya tidak hadir untuk membantu, maka kemungkinan Sekte Racun akan berakhir dengan kondisi yang paling menyedihkan. Namun sayangnya, dengan campur tangan Shoyan bersama dengan Medusa serta Xian, maka mereka sangat yakin bisa memblokir 4 elit Do Huang sekaligus. Setelah memikirkan itu, tidak berpikir lama, Shoishan langsung saja menggerakkan seluruh jari jemarinya dan mengeluarkan kabut ungu pekat mengandung racun yang mematikan. Dan melihat itu, Sibian pun juga segera bergegas melancarkan serangan penuh ke arahnya, dan pada akhirnya pertarungan pun dimulai. Para pemimpin yang berasal dari kedua sekte bertarung dengan sengit di udara, sedangkan para ahli yang berasal dari kubu mereka masing-masing juga melancarkan serangan satu sama lain. Uya lantas mengatakan bahwa bocah, karena kau tidak ingin mendengarkan nasihat dariku, maka kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri nantinya, karena setelah ini kau akan mengalami nasib yang mengerikan. Namun Shoyan mengabaikannya dikarenakan hal itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk diselesaikan. Segera saja dia merilis doki hijau panas di seluruh tubuhnya, dan kali ini dia harus segera menyelesaikan 2 orang tua tersebut. Shoyan merilis kekuatan 3 perubahan api misterius di tubuhnya dan langsung saja menggunakan langkah bayangan 3000 petir melesat lurus ke arah Wuya dan 1 ahli Do Huang yang berada di sampingnya. Riak energi mengguncang udara dan dalam sekejap mata, Shoyan telah muncul di belakang mereka membawa tinju yang sangat-sangat mengerikan. Tetapi sayangnya Wuya dan 1 temannya berhasil menyadari hal itu, dan pada akhirnya 3 serangan Rana Do Huang kemudian bentrok satu sama lain. Tubuh Wuya dan temannya dihempaskan beberapa langkah ke belakang, dan menyadari itu Wuya lantas mengatakan padanya bahwa berhati-hatilah, orang ini mungkin menggunakan beberapa teknik rahasia yang bisa meningkatkan kekuatannya. Kita hanya perlu menundanya untuk sementara waktu, dan begitu dia melemah, maka akan sangat mudah untuk mengambil nyawanya.
Mendengarkan percakapan yang tak berguna itu, Shoyan menyipitkan matanya. Dia tidak ingin berlama-lama, segera saja menghilang dari tempatnya berpijak menggunakan langkah bayangan 3000 petir, dan secara mendadak serta tiba-tiba pemuda itu telah muncul di depan ahli Do Hwang yang berada di bintang 4 dan melancarkan tinju ganasnya untuk bersiap menghantam dadanya. Pilar doki itu melesat dengan kecepatan penuh sampai membuat wajah sang tetua Do Hwang tersebut seketika pucat dikarenakan kekuatannya benar-benar telah ditekan sedemikian rupa. Namun serangan Shoyan adalah serangan yang dilakukan dengan cara membabi buta. Dia terus mengikuti tetua tersebut dari belakang dan setelah menghampirinya, Shoyan segera saja mengeluarkan kekuatan ledakan oktan. Tinju dingin itu membawa aura yang sangat-sangat mematikan sampai pada akhirnya tetua Do Hwang bintang 4 itu pun mendapatkan serangan mutlak yang dimana berhasil merenggut nyawanya. Wuya seketika dilanda kepanikan yang luar biasa saat melihat temannya itu terjatuh dari atas cakrawala dengan kondisi tak bernyawa. Tidak disangka pemuda bintang 1 Do Hwang itu mampu melenyapkan seorang ahli Do Hwang yang berada di bintang 4 hanya beberapa pertukaran serangan. Pantas saja dia diundang oleh si wanita racun. Ternyata kekuatannya memang tidak lemah. Nah, setelah berhasil membunuh satu anggota mereka, maka Shoyan segera saja mengalihkan pandangannya ke arah Wuya sembari berkata bahwa aku juga akan segera menghabisimu. Selepas mengatakan itu, dia segera saja merilis telapak tangan dewa untuk membentuk serangan segel pemecah gunung. Melihat dan merasakan kekuatan mengerikan yang akan dikeluarkan oleh pemuda tersebut membuat Wuya semakin panik dan tak bisa berkata-kata lagi. Dia mengetupkan giginya dengan keras dan sejatinya dia tidak bisa mengambil jalan untuk mundur dari medan pertempuran. Dikarenakan hal itu justru akan membuatnya kehilangan wajah di gerbang kalajengking untuk selamanya. Oleh sebab itulah dikarenakan tidak ada jalan untuk kembali, maka dia juga akan bertaruh. Wuya segera saja merilis kekuatan doki raksasa dan terbentuklah menjadi kelabang energi selebar 70 hingga 80 kaki. Setelah merilis kekuatan tersebut, dia segera melepaskannya ke arah Shoyan. Begitu juga dengan Shoyan dengan cepat membuka segel pemecah gunung di tangannya. Riak energi menyebar ke segala arah. Fluktuasi serangan dari kedua kubu melesat dengan kecepatan penuh. Dan saat kedua kekuatan dahsyat itu bentrok satu sama lain, ternyata segel cahaya pemecah gunung yang dilepaskan oleh Shoyan mampu menghancurkan seluruh doki kelabang warna darah yang dilepaskan oleh Wuya sebelumnya. Iya, Wuya dihempaskan dengan kondisi yang menyedihkan. Wajahnya ditutupi dengan kemerahan setelah menerima serangan berat semacam itu. Wuya memuntahkan darah saat merasakan betapa hebatnya hantaman kekuatan yang dilepaskan oleh bocah Do Hwang tersebut. Seluruh orang yang berada di sekitaran mereka dikejutkan dengan kejadian yang baru saja terjadi. Namun Shoyan tidak berhenti sampai di situ saja. Saat melihat Wuya telah terluka parah, dia langsung melancarkan serangan keduanya. Hantaman keras itu ditembakkan langsung menuju ke arahnya. Namun saat serangan itu hampir mengenai tubuh Wuya, tiba-tiba saja Xie-san bergerak dan memblokirnya secara langsung. Xie-san meraung dengan amarah dan berkata bahwa brengsek, gerbang 10.000 kalajengking milikku tidak akan berhenti sampai kau mati. Kekejaman dalam pandangan matanya menatap Shoyan saat dia merasakan bahwa pemuda itu benar-benar ingin menghabisi Wuya. Xie-san melanjutkan bahwa, bocah, beritahu namamu jika kau memang punya nyali. Shoyan dengan santai menjawab bahwa namaku adalah Yanshou, ingatlah itu baik-baik. Setelah mendengarkan ocehan yang seakan-akan mengandung olokan itu, Xie-san justru semakin dilanda amarah. Dia langsung saja mengeluarkan sebuah alat pemanggil dari cincin penyimpanannya dan langsung menggunakannya. Saat meniup alat pemanggil itu, seluruh puncak gunung tiba-tiba bergetar hebat dan seketika suara desisan tajam terdengar dari sebuah arah yang dipenuhi dengan kabut racun tidak jauh dari lokasi mereka semua. Di sana tampaklah makhluk raksasa berbentuk kalajengking beracun dengan postur tubuh yang lumayan besar. Serentak hal itu membuat seluruh ahli yang berasal dari sekte racun mengubah tatapan mereka semua. Keterkejutan tidak bisa dihindarkan lagi, dikarenakan yang muncul kali ini merupakan avatar kalajengking iblis langit yang memiliki 4 sayap. Shoyan yang berada di sana juga menyipitkan matanya, dikarenakan dia bisa merasakan bahwa kalajengking raksasa ini merupakan binatang sihir yang berada di tingkatan ke-6. Setelah kemunculannya, Xie-san lantas tertawa mengatakan bahwa ini adalah binatang sihir yang telah kukendalikan cukup lama dan hari ini merupakan kali pertama aku menggunakannya.
Tidak berpikir lama, kalajengking raksasa itu langsung saja melancarkan serangan lurus ke arah Shoyan, dan Shoyan pun hanya bisa menggunakan langkah bayangan 3000 petirnya untuk menghindar dan menghilang dari tempatnya berpijak. Kondisi pertarungan akhirnya mulai terbalik, dan Shoyan pun juga tidak bisa menyangkalnya. Binatang dan manusia ini benar-benar mengkombinasikan serangan mereka berdua dengan sangat akurat. Namun tepat setelah serangan kedua dari binatang itu hampir sampai, tiba-tiba saja Xian muncul dan melancarkan tinju kecilnya ke arah kalajengking tersebut. Gadis kecil itu lantas berkata kepada Shoyan bahwa, serahkan makhluk raksasa ini padaku dan kau bisa tenang untuk menghabisi orang itu.